Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersyukur kita boleh datang kembali bersama-sama. Kita memuji, menaikkan pujian dan pengagungan kepada Dia Raja di atas segala raja. Sebelum kita mulai, saya undang kita semua boleh tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami bangga Tuhan punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. 1 minggu berlalu Tuhan, dan di pagi hari ini kami bersama-sama kembali Tuhan. Di pagi-pagi benar kami datang sujud menyembah kepada Engkau. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan semua yang boleh mendengar dan bersama dengan kami. Haleluya, terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Dan Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami percaya karena begitu besar kasih-Mu memenuhi hati kami semuanya. Haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, katakan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, katakan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan bagiku. Terima kasih. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab
hati kami Tuhan, yang rindu hadirat-Mu, yang rindu Engkau Yesus Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan kekuatan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkau kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku. Haleluya. Sukacitaku. Yesus Tuhan, Engkau sumber kuat kami. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu, kami naikkan, kami sembah Engkau. Yesus, kekasih jiwa kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami anugerah. Yesus Tuhan, Engkau yang ubahkan hidup kami, Engkau yang pulihkan hati kami. Kami datang padamu, bawa syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, membawa kami masuk rencana-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan hati kami. Yesus, kiralah basyikana karabakai, shikata kaya rabakai, kiralah basyeneme. Yes Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Yesus Tuhan, andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Mari kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sekarang kami juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami telah mempersiapkan piring-piring rohani kami menjadi tempat firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kuasa firman-Mu akan nyata kepada kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Yang susah akan terhibur, yang sakit akan disembuhkan, yang berkekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui firman Tuhan yang baru saya baca, saya membuat tema khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita ialah karakter yang diubahkan. Sekali lagi saya katakan, karakter yang diubahkan. Menjadi orang Kristen berarti harus mengalami perubahan. Kalau sebelum percaya dan sesudah percaya Yesus tidak ada perubahan, berarti sia-sia belaka menjadi Kristen. Tuhan Yesus meminta kita untuk berubah. Dan Dia juga memberikan kita kekuatannya untuk bisa berubah. Berubah dalam hal apa? Yaitu berubah dalam hal karakter. Yang tidak baik menjadi baik. Saya ulangi, berubah dalam hal apa? Berubah dalam hal karakter. Yang tidak baik menjadi baik. Setiap hari kita membaca Alkitab. Setiap minggu kita ikut kebaktian dan mendengar firman Tuhan. Dan mungkin beberapa kali dalam seminggu juga mendengarkan khotbah. Seharusnya ada yang berubah di dalam diri kita. Kalau masih tidak berubah, berarti kita termasuk golongan pendengar dan bukan pelaku firman. Saya ulangi, kalau masih tidak berubah, berarti kita termasuk golongan pendengar dan bukan pelaku firman. Ayat dalam Nats di atas mengajak kita untuk berubah oleh pembaharuan budi. Perubahan itu ternyata dimulai dari pembaharuan budi. Apa itu budi? Yang dimaksud budi ialah akal, pikiran, dan perasaan kita. Yang dimaksud budi ialah akal, pikiran, dan perasaan kita. Nah, setiap kita mendengar firman, berarti sebenarnya budi kita sedang dibaharui. Dan Roh Kudus juga memberikan pengertian yang membawa kita kepada perubahan sesuai
kebenaran Allah. Oleh karena itu, yang terjadi kepada kita ialah mengalami perubahan dalam karakter. Mengalami perubahan dalam karakter. Setelah mengalami perubahan budi melalui pendengaran akan firman Tuhan, tapi mengapa ada yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, karakternya tidak berubah, tetap begitu juga, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Itu namanya orang bebal. Itu namanya bebal. Orang bebal itu hebat dalam mendengar, tetapi selalu gagal dalam mempraktekkan firman. Apa gunanya kita hebat dalam mendengar, tetapi selalu gagal dalam mempraktekkan firman? Sehingga apa yang kita dengar itu tidak membawa sesuatu apa di dalam kehidupan kita. Karakter bagaimana yang kita miliki sekarang ini? Apakah tidak sabar, pemarah, suka fitnah, malas, pikiran kotor, dan berbagai karakter jelek lainnya? Mari datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun, serta meminta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Roh Kudus. Sehingga alangkah baiknya kita tetap meminta kekuatan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita berubah. Dengan apapun di dunia ini tidak akan bisa membuat kita berubah selain daripada kekuatan Roh Kudus yang bisa, yang mampu memampukan kita berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Sebab bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak-Nya. Betapa ruginya kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena kita tetap tidak menuruti kehendak-Nya. Jadi dari hari ke hari harus kita belajar menuruti kehendak-Nya. Dan apa kehendak Tuhan itu? Itu makanya harus kita rajin membaca firman Tuhan. Itu makanya kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui itu, disitulah kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Dan melalui itu, karena kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, maka kita belajar menuruti kehendak-Nya. Jadi kehendak Allah bagi kita ialah pengudusan. Jadi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, tidak dengarkan firman Tuhan, kita tidak akan menerima pengudusan itu. Dan bukan hanya itu, kita tidak menerima penyempurnaan kita menjadi sama seperti Dia. Maka itu sebabnya kita harus mau sabar
harus masuk dalam ujian kesabaran. Mau murah hati, harus mau dalam ujian kemurahan hati. Harus kita ujian, yaitu ujian kesabaran. Juga murah hati. Dan harus kita akan mengalami itu. Setiap hari kita diuji dalam berbagai area, sifat, dan harus lulus kita supaya naik tingkat sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi sasaran kita harus kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, tadi sudah saya jelaskan kepada kita, agar kita bisa naik tingkat sebagai murid Tuhan Yesus, harus kita masuk dalam ujian yang disebut kemurahan hati. Setiap hari kita diuji dalam berbagai area sifat dan harus lulus supaya naik tingkat sebagai murid Tuhan Yesus. Berubahlah, jangan sama seperti dulu, sekarang dan sampai selamanya. Harus ada perubahan. Kalau kita dikatakan pengikut Tuhan, harus kita berubah. Dari perkataan kita, dari sifat kita, dari tingkah laku kita, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus, supaya kita terus dari hari ke hari naik tingkat, bukan semakin mundur. Berubahlah. Jangan jadi sama seperti dulu. Biarlah kita sama dalam kasih-Nya Tuhan dan kuasa-Nya Tuhan. Dan harus kita berubah di dalam karakter. Karakter kita itu harus kita berubah. Itulah namanya pengikut Tuhan. Sehingga kalau kita berubah di dalam hal ini, kita pasti akan menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Maka untuk itu, sekali lagi saya katakan kepada kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Maulah kita dibawa menjadi orang yang murah hati. Jadilah kita orang Kristen yang murah hati. Maka untuk itu, kalau kita mau murah hati, harus masuk kita di dalam ujian. Ujian apa yang disebut? Ujian kemurahan hati. Harus kita masuk. Setiap hari kita diuji dalam berbagai area sifat. Apakah kita ini sudah murah hati atau tidak? Naik tingkat sebagai murid Tuhan Yesus atau tidak? Maka itu sebabnya marilah kita berubah. Jangan jadi sama seperti dulu. Dulu tidak suka mendengar firman Tuhan, sekarang menjadi suka mendengarkan firman Tuhan. Dulu tidak suka beribadah, sekarang suka beribadah. Sekarang marilah berubah di dalam karakter. Sehingga kalau kita mau berubah di dalam hal ini, pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita. Makanya di dalam firman Tuhan yang saya baca tadi, makanya diminta Tuhan kepada kita, janganlah, berarti jangan, tidak boleh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita bisa seperti ini, berarti karakter kita yang sudah diubahkan. Karakter kita karakter yang baik. Karakter kita karakter yang benar. Sehingga dengan demikian, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang sudah diubahkan. Baik dari tindak tanduk kita, nampak kita yang sudah berubah. Baik dalam ucapan kita, nampak kita sudah berubah. Bahkan kita harus bisa menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca orang melalui kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Melalui kami mendengarkan firman-Mu, kami harus memiliki karakter, bukan asal karakter, tetapi karakter yang diubahkan. Sehingga kalau kami sudah memiliki karakter yang sudah diubahkan, maka kami bukan serupa lagi dengan dunia ini. Tetapi kami sudah berubah. Pembaharuan budi kami sudah berubah. Sehingga kami sudah dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kami sudah dapat membedakan. Maka untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini melalui kuat kuasa Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, firman-Mu ini dapat dimengerti dan dilakukan. Bahkan jikalau ada Tuhan yang mendengarkan firman ini yang sakit, akan sembuh melalui kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib. Allah yang heran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita tutup doa kita ini, ibadah kita ini dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Selesai sudah ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan melalui pujian. Dan kami sudah mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, Tuhan memberkati.